Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari talqin usulil aqidah lil ammah. Kitab talqin pokok-pokok akidah untuk umum yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najdi rahimahullahu taala. Kita di pertemuan yang kali ini kita akan bahas masalah yang kedua ya dari pembahasan beliau seputar masih dalam masalah-masalah dari fase-fase seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita lewati masalah yang pertama yaitu tentang masalah Rabb, dari makna Rabb ya, makna Rabb. Nah, pada perkataan penulis, idza qila laka man rabbuk faqul rabbi Allah, fa idza qila laka ish ma'na rabb faqul al-ma'budu al-maliku al-mutasarrifu. Baik, ini sudah kita bahas ya. Dan jika dikatakan kepadamu siapakah Rabbmu, maka katakanlah Rabbku adalah Allah. Dan jika dikatakan kepadamu apa makna Rabb, maka katakanlah Rabb itu adalah al-ma'bud yang disembah, al-malik yang berkuasa ya, yang maha memiliki, al-mutasarrif yang maha mengatur, Baik. Ini sudah kita bahas ya dari pembahasan makna Rabb ya. Dan masalah nama Allah itu akan datang pembahasannya di masalah yang ketiga nanti insyaallah taala di halaman keempat dari buku panduan. Jadi kita sudah dikenalkan oleh Syekh siapa itu yang bernama dengan nama Rabb. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita padukan dengan buku-buku yang lain yang sudah kita terangkan dari buku beliau di Ushul Tsalatsah yang lainnya, ya, beliau mengatakan di situ Rabb itu adalah yang mentarbiyah makhluk dengan nikmatnya kan, ya, yang mencipta makhluk dari tidak ada menjadi ada. Paham ya? Di sini beliau bahasakan dengan bahasa yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disembah atau yang memiliki atau yang berkuasa, yang mengatur sekaligus. Nah, ini dari makna-makna Rabb ya. Kalau di buku yang lainnya dari Ushul Tsalatsah juga beliau mengatakan faqul rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'mahi. Bi ni'amihi. Maka katakanlah Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan nikmatnya. Dan sudah kita lewati ya dari makna tarbiyah itu kan. Tarbiyah artinya yang menjaga ya. Masuk di situ juga yang mengatur, yang memiliki nah, alam semesta ini ya. Dan lebih dalamnya dari makna Rabb yang dikatakan oleh beliau di sini ya, yaitu al-ma'bud. Dialah Allah yang disembah atau yang diibadahi. Dari sinilah jelas nanti kita akan pahami bahwasanya maksud pertanyaan di alam kubur oleh para malaikat nanti ketika di situ mereka bertanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Ya, di sini bermakna apa? Siapa sesembahanmu? Ya, siapa yang kamu ibadahi? Itulah yang membedakan
antara seorang muslim dengan seorang yang kafir. Jadi, kalau dia orang yang beriman, dia akan menjawab, Rabbi Allah. Yang aku sembah, sembahanku adalah Allah. Adapun orang kafir ketika ditanya man rabbuk, siapa Rabbmu? Maka mereka akan menjawab ha la adri. Saya tidak tahu. Ya. Itu ya. Padahal mereka tahu di situ, di dunia ini. Mereka tahu ada yang mencipta mereka yaitu Allah. Ya, tapi hal itu tidak bermanfaat di alam kubur. Karena mereka di dunia itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kafir kepada Allah. Tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang beriman, tatkala mereka mengatakan Rabbi Allah, Rabb adalah Allah, nah, mereka pahami di situ bahwasanya Rabb itu adalah yang disembah atau yang diibadahi. Itu mana selanjutnya kan? Setelah dia tetapkan Allah yang Maha Mencipta, yang Maha Mengatur, yang Maha Menguasai, yang Maha Menjaga. Nah, dia lanjutkan setelahnya begitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala apa? Yang disembah atau yang diibadahi. Jelas ini ya? Baik. Sampai di sini itu dari pembahasan yang sudah kita bahas. Baik, di masalah yang kedua, beliau akan terangkan kepada kita di situ tentang cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau rahimahullahu taala, fa idza qila laka ish akbaru ma tara min makhluqatihi faqul as-samawati wal ard. Dan jika dikatakan kepadamu, ini mulai masuk ya fase yang berikutnya lagi dari fase-fase kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dikatakan kepadamu perkara terbesar apa yang kamu lihat dari makhluk-makhluknya, maka katakanlah as-samawati wal ard. Dari makhluk yang paling besar yang terlihat oleh manusia yaitu langit-langit dan bumi. Ini kan yang terlihat ya. Kita lihat di atas kita ada langit. Yang kita pijak adalah apa? Bumi. Itu makhluk yang terbesar di sisi pandangan apa? Manusia. Paham ya? Ya, walaupun yang paling besar itu masih ada yang lebih besar lagi daripada langit dan bumi. Ya. Masih ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu makhluk yang paling besar. Ya. Tapi nanti akan diterangkan di ayatnya nanti ya. Ini kita berbicara, beliau ajak kita untuk melihat apa yang terlihat di pandangan mata begitu manusia. Yang terlihat kan adalah langit dan bumi. Itu makhluk yang paling besar. Ya, matahari, bulan, itu kan semuanya di bawah langit. Kan begitu. Ya. Kecil jika dibandingkan dengan apa? Dengan langit. Baik. Nah, di sini mulai beliau ajak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melihat kepada apa? Makhluk-makhluknya. Nah, beliau mulai makhluk yang paling besar yang terlihat di alam semesta ini, yaitu langit dan bumi. Ya. Kita tidak terlalu bahas di sini ya. Yang dibahas oleh orang-orang barat itu, bumi itu kalau dibandingkan dengan bintang yang lain, planet-planet yang lain, mana yang besar? Kan begitu. Itu kan tidak ada manfaatnya. Karena tidak ada orang yang hidup di sana. Di planet ini. Itu hanya orang dari ajaran-ajaran orang-orang yang kafir. Nah, yang sibuk pada perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Meneliti ya kehidupan di planet ini misalnya. Sementara mereka lupa dari kehidupan mereka yang ada di bumi. Di sanalah asal dari syariat Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Jadi kan kita lihat yang paling besar adalah apa? Langit dan bumi kan? Itu yang kita lihat, terlihat di pandangan mata. Maka beliau terangkan situ. Ya. Paham ya? Kemudian beliau berkata setelahnya, fa idza qila laka ish ta'rifu bi. Ya. Nah, kata beliau, jika dikatakan kepadamu
Dengan apa kamu mengenalnya? Ya. Maksudnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, faqul a'rifuhu bi ayatihi wa makhluqatihi. Maka aku mengenalnya dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ini dua metode ya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kepada ayat-ayatnya. Kita lihat kepada makhluk-makhluknya. Nah. Baik, sekarang kita bahas dulu apa itu ayat. Kalau makhluk kan jelas. Makhluk itu kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh yang dicipta di muka bumi ini, ya, langit dan di bumi, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, di antara keduanya, ya, di atas langit, ya, di bawah bumi, seluruhnya dikatakan apa? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segera jelas. Baik, sekarang apa itu ayat? Ayat Allah. Nah, ayat itu kan secara bahasa dia bermakna tanda atau alamat. Itu ayatnya secara bahasa. Ya. Sama kan kalau dikatakan dalam hadis itu ayatul munafik salasatun. Ya. Ayatnya orang munafik itu ada 3. Maksudnya apa di situ? Tanda atau ciri orang munafik ada 3. Jika dia bicara dia dusta, jika dia berjanji dia menyelisihi, jika dia diberi amanah dia apa? Khianat, kan begitu. Tapi Nabi katakan di awalnya ayat munafik, ayat-ayatnya orang munafik. Maksudnya apa? Ciri atau tanda orang-orang munafik. Jelas ya? Baik. Itu ayat secara bahasa. Adapun secara istilah, ayat itu ada 2 macam ya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak dibagi oleh para ulama. Ada ayat kauniyah dan ada yang kedua ayat syar'iyah. Ya. Apa itu ayat kauniyah? Itulah langit dan bumi, alam semesta ini. Itu yang dikatakan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Malam dan siang, matahari dan bulan, itu yang merupakan ayat-ayat kauniyah. Itu diterangkan di ayat Al-Quran Al-Karim ya, di surah Fussilat misalnya. Ya, dibahas di usul as-salasa yang lain, di buku usul as-salasa yang lain dari buku beliau. Ya, diterangkan di situ wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di surah Fussilat ayat 37 ya, nanti lihat. Dan di antara ayat-ayatnya yaitu malam dan siang, matahari dan bulan. Nah, perhatikan di sini bahasa ayat. Kata Allah dan di antara ayat-ayatnya malam, siang, matahari dan bulan. Ini ayat apa namanya? Ayat kauniyah. Itulah alam semesta. Itulah alam semesta. Baik. Jadi seluruh alam semesta yang kita lihat ini itu merupakan ayat-ayat Allah. Tapi dia ayat apa? Ayat kauniyah. Nah, jangan sampai salah paham di sini ya. Ada orang-orang sufi, tasawuf, mereka salah memahami di situ. Kata mereka ayat Al-Qur'an itu ada 40 juz. Itu yang tersebar ya. Katanya 30 juz yang terlihat yang kita baca, 10 juznya di mana? Hah? Di alam semesta. Ya. Itu pemahaman orang-orang tasawuf ya. Mungkin juga ada di sini. Ya, di sekitar kita. Itu pemahaman yang batil ya. Yang keliru. Ya. Jadi ayat-ayat yang kita lihat ini itu ayat kauniyah. Ya, yang terlihat. Bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga. Nah, tapi jangan dikatakan kayak seperti tadi. Ayat Allah itu ada 40 juz. 30 juz yang tertulis, 10 juz yang tidak tertulis. Ya, itu dari pembagian yang tidak benar ya, yang batil. Dan itu bisa mengantar kepada kekafiran kadang. Ya. Nah, mengarah kepada aib, pengurangan kepada agama Allah. Ya, dan seterusnya. Banyak dari keharusan-keharusan yang bisa mengarah kepada penyimpangan agama, bahkan bisa masuk kepada kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala wa billah. Ya.
Jadi yang terlihat ini adalah ayat-ayat kauniyah, bukan yang 10 juz itu, bukan. Paham ya? Ini ayat kauniyah yang terlihat. Karena di bahasa Al-Quran dikatakan min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Jelas ya? Nah, ini namanya ayat kauniyah. Nah, ada ayat yang kedua yang namanya ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah itulah yang kita baca. Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga dianggap sebagai ayat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Ankabut, di mana Allah Taala berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm." Ya, bahkan dia itu yaitu Al-Qur'an merupakan ayat-ayat yang jelas. Jadi Al-Quran dikatakan apa? Ayat-ayat yang jelas. Di mana jelasnya ini? Dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Jadi di Al-Quran dihafal, kan begitu? Dalam dada seorang yang berilmu. Ini ayat apa namanya ini? Ayat kauniyah atau ayat syar'iyah yang dihafal itu? Hah? Nah, syar'iyah kan Al-Quran itu yang kita baca. Hadis-hadis wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Itu yang dihafal oleh orang-orang yang berilmu. Jadi dipahami ya seperti itu. Itu dua makna ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Dan dengan itulah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita padukan kedua-duanya. Kita lihat kepada ayat kauniyahnya dan kita lihat kepada ayat syar'iyahnya. Ya. Seluruh alam semesta ini terdapat padanya dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi kita siang berganti dengan malam. Itu kan dari tanda kekuasaan Allah. Tadinya ada matahari menghilang diganti dengan bulan. Adanya pergantian musim. Tadinya musim kemarau, sekarang musim penghujan. Ya, kan begitu. Itu dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adanya yang lahir dari manusia, ada yang meninggal dari manusia. Itu dari ayat-ayat kauniyah semuanya yang terlihat di alam semesta ini. Tapi kalau ayat Al-Quran yang dibaca, hadis-hadis yang dibaca, itu namanya ayat-ayat syar'iyah yang dihafal oleh orang-orang yang berilmu, oleh kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Jadi ini dulu kita paham ya. Kalau sudah paham dua pembagian ayat ini, maka mudah insyaallah taala kita baca dari penjelasan Syekh di sini. Ya. Jadi kita kembali tadi pada perkataan Syekh di situ ya. Fa idza qila laka, dan jika dikatakan kepadamu, nah, ish a'dhamu ma tara min ayatihi. Ya. Apakah yang paling besar yang kau lihat dari ayat-ayatnya? Nah, Syekh menjawab, al-lailu wan nahar, malam dan siang. Ini ayat apa ini? Ayo. Malam dan siang. Ayat apa itu? Ayat kauniyah atau ayat syar'iyah? Ya, kauniyah kan? Ya, kauniyah. Ya. Paham ya? Baik. Nah, sekarang mungkin yang jadi masalah, kenapa beliau bedakan di situ? Kalau tadi jika dikatakan kepadamu apa yang paling besar dari makhluknya, tadi ya di baris pertama tadi kan, maka katakanlah apa? Langit dan bumi. Nah sekarang saya tanya, langit dan bumi apa ini? Ayat kauniyah atau ayat syar'iyah? Kauniyah juga. Ya. Kenapa dibedakan di sini? Ya. Ada makhluk, contoh makhluk yang paling besar adalah langit dan bumi. Tapi kalau contoh ayat kauniyah, yang paling besar adalah malam dan siang. Padahal semuanya ayat-ayat apa? Kauniyah. Langit, bumi, matahari dan bulan, ya, malam dan siang, itu kan ayat-ayat apa semuanya? Kauniyah. Nah, di sini dibedakan ya oleh beliau, itu diterangkan oleh para ulama rahasianya. Ya. Kalau dia dikatakan ayat, di sini beri contoh ayat kauniyah seperti malam dan siang, itu merupakan
ayat Allah yang kauniyah, tapi dia memberi pengaruh yang kuat kepada manusia. Memberi pengaruh yang apa? Yang kuat kepada manusia. Jadi pengaruhnya malam dan siang itu kuat sekali. Memberi perubahan kepada manusia. Ya. Coba kita lihat tadi ya, misalnya dia tadi masih berada di siang hari. Di waktu siang, di waktu pagi, siang, sore. Itu kan berbeda kehidupan dengan ketika dia berada di malam hari. Ya. Berbeda kan kehidupan kan? Berganti kehidupan. Kalau di siang hari mungkin dia masih kesana kesini, keluar, ya mencari kehidupan. Tapi kalau di malam hari itu kan umumnya manusia pulang ke rumahnya, kan begitu, menetap. Ya, itu kan memberi apa? Pengaruh. Di siang hari mungkin dia berusaha, ya, dia sedikit tidurnya. Di malam hari kebanyakan manusia apa? Istirahat, tidur, kan begitu. Ini memberi pengaruh kepada kehidupan manusia, adanya malam dan siang. Nah, beda dengan langit dan bumi, dia juga ayat-ayat kauniyah yang terlihat juga, ya. Tapi itu kalau ditinjau dari sisi kebanyakan manusia kurang memberi apa? Pengaruh. Kita setiap hari lihat langit, ya, di siang hari, di malam hari. Kita setiap hari memijak apa? Bumi, di siang hari atau di malam hari. Ya. Tapi jarang sampai memberi apa? Pengaruh kepada manusia. Nah, beda tadi dengan pengaruhnya malam dan siang. Dibedakan dengan pengaruhnya malam dan siang. Nah, itu memberi pengaruh yang besar. Itulah dikatakan tadi ayat-ayatnya. Apa yang paling besar yang kau lihat dari ayat-ayatnya? Syekh katakan yaitu malam dan siang. Tapi kalau tadi di pertanyaan yang pertama, beliau katakan apa yang paling besar yang kau lihat dari makhluk-makhluknya? Itu langit dan apa? Bumi. Padahal sama-sama semuanya. Langit, bumi, malam dan siang dari ayat-ayat apa? Kauniyah. Hanya dibedakan tadi dari sisi memberikan pengaruh kepada manusia, pada kebanyakan manusia. Pengaruh malam dan siang itu lebih besar pengaruhnya daripada pengaruh langit dan bumi pada kehidupan apa? Manusia. Jelas ini ya? Bisa dibedakan ini? Sama-sama ayat kauniyah, tapi Syekh memberikan dalam bentuk pertanyaan yang berbeda. Dipaham ya? Dalam bentuk pertanyaan yang apa? Yang berbeda. Seluruhnya dari perkara ini kesimpulannya sama. Ya, beliau ingin mengantar kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi setiap sesuatu itu punya tanda, punya alamat. Ya. Dan adanya alam semesta ini itu merupakan tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu langit dan bumi, ya, matahari dan bulan, malam dan siang. Itu semua dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Baik. Jadi dari hal-hal yang dipahami ya, agar kita tidak bingung. Ya. Dan tadi sudah kita terangkan dari pembagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak masuk di sini menjelaskan ayat syariah ya. Ayat syariah. Tapi beliau akan bacakan ayat di sini sebagai dalil tentang apa yang kita terangkan tadi itu. Dan itulah ketika dibacakan ayat Al-Qur'an, maka itulah yang dikatakan ayat syariah juga. Dari situlah juga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala, sekarang kita masuk di ayat yang beliau bawakan di situ. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Dan dalil tentang perkara itu yang sudah diterangkan tadi ya, dan juga sudah diterangkan di awal tentang apa itu dari makna Rabb. Nah, beliau simpulkan di sini dari beberapa soal-soal dan jawaban yang sudah beliau tanyakan kepada kita. Ya, beliau bawakan satu ayat dari surah Al-A'raf ayat ke-54. Nah, beliau bawakan di situ ayat wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahar yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri
Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Di belakang ada terjemahan mana ayatnya ya. Diterangkan situ inna rabbakumullah. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Yang telah mencipta langit-langit dan bumi. Ya. Ya, sekarang mulai masuk. Allah itu Rabb, kita adalah siapa? Allah. Itu yang sudah dibahas di soal yang pertama sekali. Nah, fa idza qila laka man rabbuk, dan jika dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, fakul apa? Rabbi Allah. Itu dalilnya ya. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard, yang telah mencipta langit-langit dan bumi. Ini tadi pada soal beliau yang berikutnya tadi yang sudah kita bahas. Ya. Jika dikatakan kepadamu apa yang paling besar dari makhluknya yang kau lihat, itulah langit-langit dan bumi. Dipahami ya? Ya, dialah Allah yang telah mencipta langit-langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa di atas arsy-Nya. Nah, yughshil lailan nahar. Ya, di sini tadi beliau tidak terangkan tadi ya, apa itu arsy yang dibahas. Karena arsy kan tidak terlihat. Padahal dia ini makhluk yang paling besar. Ya, makhluk yang paling besar yang merupakan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti kita akan terangkan dari penafsiran ayat ini insyaallah taala. Ya, intinya sekarang kita pahami dulu ayat ini. Di sini terdapat padanya dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu fokus pada pembahasan kita ya. Baik. Masalah penafsiran ayat mungkin nanti kita akan terangkan di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita sekarang kita fokuskan dulu pada pembahasan ayat-ayat Allah yang kauniyah yang beliau bawakan di sini. Baik. Tadi kan dikatakan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah mencipta langit-langit dan bumi. Ini sudah terjawab tadi ya. Dalil pada soal dan jawaban yang beliau utarakan pada kita sebelumnya ya. Fi sittati ayyam, pada waktu 6 hari. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Arsy tidak disebut tadi di soal dan jawaban yang beliau terangkan karena arsy tidak terlihat oleh apa? Oleh makhluk. Ya. Yughshil lailan nahar. Allah itu yughshil lailan nahar, menutupkan malam kepada siang. Ya. Jadi tadi misalnya masih siang, datang malam, ditutup siang tadi dengan apa? Dengan malam, sehingga berubah menjadi apa? Malam. Dan juga sebaliknya begitu. Tadinya malam, ditutup lagi malam tadi dengan apa? Dengan siang. Itu dikatakan yughshil lailan nahar yatlubuhu hasitha. Ya, Allah ikutkan hal tersebut dengan cepat. Jadi berganti setiap hari seperti itu. Ya, dengan cepat, dengan rapinya, teratur. Tidak ada yang mendahului satu dengan yang lainnya. Ya. Kalau tiba waktu siang, tiba waktu fajar, itu pasti apa? Datang fajar. Walaupun mungkin di sebagian daerah itu berbeda-beda ya. Waktu fajarnya kapan masuk misalnya. Ya. Dan kita juga kadang di satu daerah misalnya kadang itu berbeda-beda waktu fajarnya. Mungkin di bulan tertentu dia jam 4. Kadang di bulan yang lain mungkin jam 4:30 masuk waktu fajar. Kadang di sebagian waktu yang lain, di bulan yang lain jam 5 baru masuk waktu apa? Fajar. Yang jelas di situ dia teratur dengan rapi. Ya. Setiap perputarannya begitu. Nah, itu yang dikatakan yughshil lailan nahar yatlubuhu hasitha. Ya, Allah ikutkan dengan cepat. Wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Matahari dan bulan ya serta bintang-bintang itu musakhkharat, tunduk ya pada perintah Allah. Ya. Ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya, ketahuilah kata Allah, hanya untuknya lah, maksudnya hanya untuk Allah
penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah, Rabb semesta alam. Ya. Jadi di sini kata para ulama ada sekitaran 6 ayat dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang bisa disimpulkan. Ini diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya. Nah, yang pertama yang kita lihat di sini adalah dari ayat-ayat kauniyah, yaitu apa tadi? Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Itu. Dari ayat kauniyah yang pertama. Dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah mencipta langit-langit dan bumi. Ini makhluk yang besar yang terlihat di pandangan mata manusia. Jadi penciptaan langit dan bumi itu padanya apa? Ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya. Kemudian yang kedua dari ayat kauniyah di sini diterangkan tadi. Nah, tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah istiwa di atas arsy. Ini juga ayat kauniyah. Walaupun arsy tidak terlihat ya di pandangan mata. Ya. Tapi nanti pada hari kiamat dia akan terlihat. Dan arsy itu diseret ya oleh para malaikat. Dipikul oleh para malaikat yang sangat kuat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan ada 8 malaikat yang akan memikul arsy Rabbmu pada hari ini, itu hari kiamat. Ya, dipahami ya? Nah, itu dari makhluk yang gaib yang tidak terlihat. Tadi kan sudah kita terangkan ya, kenapa Syekh tidak terangkan soal jawaban tadi ada pembahasan masalah arsy. Karena arsy tidak terlihat oleh pandangan apa? Manusia. Tapi kita meyakininya arsy itu adalah singgasana Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang ada juga. Dan itu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan di ayat ini. Itu ayat yang kedua ya. Ayat yang ketiga dari ayat Allah yang kauniyah yang ketiga ya. Di situ Allah katakan yughshil lailan nahar. Itu Allah menutupkan malam dan apa? Menutupkan malam kepada siang. Sudah diterangkan tadi ya maknanya. Tadinya masih siang ditutup dengan apa? Dengan malam. Itu ayat juga tanda kekuasaan Allah. Ya, tidak ada yang bisa dari makhluk yang mengganti tadi itu. Malam kemudian apa menjadi siang. Ya, siang kemudian menjadi apa? Malam. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa untuk menutupkannya, mengaturnya. Nah, itu ayat yang ketiga, ayat kauniyah yang ketiga. Ayat kauniyah yang keempat yaitu Allah menjadikan ya, diterangkan tadi wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ini ayat yang keempat. Jadi Allah menjadikan malam Allah menjadikan matahari, bulan dan bintang-bintang itu tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala, pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang keempat ya, tanda kekuasaan Allah yang keempat dari ayat-ayat kauniyah. Kemudian ayat yang kelima dari tanda kekuasaan Allah yang kelima ya. Dikatakan di situ. Nah, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ya. Di sini diterangkan kepada kita dari keumuman kekuasaan Allah dan kesempurnaan kekuasaannya. Ya. Karena Allah mencipta dari makhluk-makhluk tadi itu semuanya. Ya. Langit, bumi, arsy, malam, siang, matahari, bulan, bintang-bintang. Ini 8 makhluk. Seluruhnya dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi padanya ada keumuman dari ciptaan Allah. Nah. Kemudian yang ketujuh, yang keenam diterangkan oleh Syekh yaitu keumuman dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan terakhir tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah Rabb semesta alam. Maha berkah Allah Rabb semesta apa? Semesta alam. Nah, kalau dikatakan rabbul alamin ini lebih luas lagi. Allah itu Rabbnya
alam semesta. Ya. Alam itu kan banyak macam ya. Kita kan ini manusia, itu dikatakan alam manusia. Ada lagi jin, dikatakan alam apa? Alam jin. Semuanya alam. Tumbuhan dikatakan apa? Alam tumbuhan. Hewan dikatakan alam hewan. Malaikat dikatakan juga alam malaikat. Terus begitu. Jadi setiap jenis-jenis makhluk itu dia dikatakan alam. Ya. Dan di sini dibawakan dengan lafaz jamak. Rabbul alamin. Rabbnya seluruh alam. Ya. Mau alam manusia, mau alam jin, mau alam hewan, mau alam tumbuhan, ya. Mau alam malaikat. Nah, seluruhnya ya diatur, dikuasai dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Nah. Dan mereka seluruhnya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kesimpulan-kesimpulan yang dipahami di sini ya, yang diterangkan oleh para ulama. Jadi pada sini ada 6 tanda dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba ulangi tadi yang pertama dari apa? Dari tanda kekuasaan Allah yang pertama, Allah mencipta langit dan bumi. Adanya langit dan bumi ini kan tanda. Ya, adanya Allah. Tidak mungkin dia ada sendirinya, kan begitu. Pasti ada yang mengadakannya, yang menciptakannya. Kemudian yang kedua dari ayat kauniyah apa tadi di sini? Ya, adanya arsy. Walaupun dia tidak terlihat, tapi kita yakini arsy itu ada. Ya, di atas langit yang ketujuh diterangkan ya dalam ayat-ayatnya. Itulah singgasana Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari ayat kauniyah tadi apa? Ya, bergantinya malam dan siang, siang dan malam, kan begitu. Itu tanda kekuasaan Allah. Terlihat ya di tengah manusia. Yang keempat ya, pengaturan matahari dan bulan serta bintang-bintang. Perhatikan, matahari, bulan, bintang-bintang. Adakah yang bertabrakan? Tidak ada yang bertabrakan kan? Ya. Teori-teori orang kafir itu yang katanya nanti akan ada tabrakan seperti ini. Ya, seakan-akan mereka yang atur sudah. Ya. Mereka yang mau atur semuanya. Ya, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Nah. Baik. Jadi ini dari ayat tanda kekuasaan Allah yang berapa tadi? Yang keempat. Kemudian yang kelima. Kesempurnaan dan keumuman apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur 8 ayat kauniyah tadi yang sudah diterangkan ya. Matahari, langit dan bumi, arsy, malam dan siang, matahari, bulan dan bintang-bintang. Semua ada berapa? Ada 8 ayat kauniyah ya. Nah, seluruhnya diatur, dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang ke-6 dari ayat kauniyah yang ke-6 yaitu apa tadi? Keumuman dari rububiyahnya Allah. Ini lebih umum lagi di sini. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha berkah Allah Rabb semesta alam. Baik. Masuk padanya tadi itu langit dan bumi dan 8 ayat yang sudah diterangkan tadi itu. Dan ada juga yang selainnya, yaitu kita manusia, jin, tumbuh-tumbuhan yang ada di bumi ini. Seluruhnya itu dari ya ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Ini dari sebagian dari pembahasan-pembahasan yang dengannya membuka dari pikiran kita. Ya. Kalau kita pahami ayat-ayat yang telah diterangkan tadi itu, maka ini akan mengantar kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Tidak mungkin dia berjalan dengan sendirinya, berganti dengan sendirinya. Itu semuanya pasti ada yang mengaturnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, kesembahan kita yang kita ibadahi, ya. Dan itulah yang hendaknya kita meyakininya. Nah, dan hendaknya dari perkara-perkara tadi itu kuat dalam hati-hati kita. Ini dari langkah-langkah ya. Yang berikutnya juga yang beliau tekankan kepada kita untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah taala nanti kita akan terangkan lagi dari penafsiran ayat ini. Mungkin kita akan bahas di pekan depan ya insyaallah taala.
Ini ayat kalau kita dalami lagi itu banyak dari makna-makna kandungan yang sangat besar yang semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya segera itu dulu ya dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Baik, ada yang ditanyakan dari pelajaran? Ingat tadi ada 8 ayat kauniyah sudah diterangkan di ayat. Kalau tadi pembagian ayat-ayat Allah itu apa? Ada berapa tadi pembagian ayat Allah? Ada? Ada 2. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Apa arti ayat secara bahasa tadi? Tanda atau alamat. Itu dipahami semuanya. Jadi adanya langit dan bumi, ya, siang dan malam, matahari dan bulan, bintang-bintang, itu merupakan tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat-ayat kauniyah. Ini baru kita bahas ya, ayat kauniyah. Belum kita dalami lagi ayat-ayat syar'iyah dalam Al-Qur'an. Nah, di situ akan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, silakan. Hmm. Itulah juga harusnya kita tanya sama mereka. Kalau mau tanya, tanya mereka saja. Apa dalilnya begitu kan? Saya juga tidak tahu itu. Karena ini kan pemahaman-pemahaman yang jelas tidak ada dasarnya kan? Dalam Al-Quran tidak ada diterangkan seperti itu. Ya, 30 juz tercatat, 10 juz tersebar di alam semesta. Ya. Itu kan tidak ada dalam hadis juga yang kita ketahui ya. Jadi kalau mau tanya sama mereka. Tapi tidak usah ditanya sama mereka ya, tidak usah. Nanti antum dimasuki lagi syubhat. Ya, kerancuan-kerancuan nanti bisa fatal lagi nanti. Ya. Jadi yang kayak tadi kan hanya sekedar kita terangkan begitu ya. Ya, bahwasanya ada pemahaman begitu sebagian orang-orang tasawuf yang salah memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan yang sudah diterangkan itu sudah cukup. Ayat itu kan ada 2 macam. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah begini, ayat syar'iyah begini. Itu sudah cukup insyaallah taala sebagai dasar-dasar fondasi agama kita yang harusnya kita pegang. Ya. Baik. Masalah-masalah penyimpangan orang itu kadang bisa kita tahu nanti insyaallah taala kalau kita mulai mendalami dari ayat-ayat Allah ya atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kadang bisa. Jadi kalau mungkin sekarang ya kita cukup tahu dulu ini pemahaman yang salah. Ya. Masalah bagaimana asalnya kesalahan itu muncul, itu nanti akan ada insyaallah taala dari pelajaran-pelajaran yang akan datang. Ya, akan dibuka nanti insyaallah taala mungkin dari letak-letak kesalahan-kesalahan mereka dalam masalah itu. Tapi tadi kan sudah diterangkannya sebagian dari hal yang menjawab bantahan tentang masalah tadi yang mereka salah paham dari masalah itu. Baik. Satu lagi, kalau darah kita tutup. Baik, sudah ya. Kita akhiri majelisnya. Semoga ada manfaatnya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Dan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.